Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam teman-teman yang sudah bergabung di setangkai bunga maka malam kali ini. Yang di ujung silakan merapat, yang rapat lebih rapat lagi. Biar ada space duduk. Oh iya. Jaga jarak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya bisa hadir di Wicara Seniman pada hari ini bersama dengan salah satu seniman kita. Ada Onet. Malam kali ini kita akan membincangkan terkait dengan karyanya Tamarin alias Cempah. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing sama Onet sendiri, tapi saya masih mau mendengarkan perkenalan dari Onet. Siapa tahu ada teman-teman lain yang baru datang, yang belum kenal Onet secara pribadi. Ini boleh berkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalan mati dulu Onet sebelum kita bincang-bincang. Tes. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Edi, cuman teman-teman di circle itu di lapangan lebih kenal saya sebagai Onet. Mungkin saya tidak cerita aja kenapa harus Onet. Saya Parepare 1994, SD, SMP, SMA, alhamdulillah selesai juga, dan saya lanjut di UNM, Universitas Negeri Makassar, program studi Desain Komunikasi Visual, DKV. Saya tempuh waktu pendidikanku itu 5 tahun, 13 semester, dan saya sempat tinggal kurang lebih 4-5 bulan di Makassar, tapi sepertinya ada sinyal baik yang memanggil saya ke Parepare seperti itu. Jadi dalam arti bisa jadi Parepare butuh saya. Semoga tidak ingkar. Oke. Singkat dari proses ini, kemarin saya sempat ikut sama Kak Ridwan ekspedisi rempah-rempah ya, dan kebetulan beliau meneliti soal asam Jawa, Cempah kalau Bugis, Maros, Cambah kalau secara ilmiah itu Tamarindus indica. Seperti itu Ayat. Jadi itu tadi perkenalan singkat soal Onet. Semua juga. Tamarindu S. Tamarindus indica, anak Hindu yang merindu. Oke. Jadi berarti kemarin memang ada dorongan meneliti atau membuat karya terkait dengan Cempah itu prosesnya karena bertemu sama Kak Ridwan. Kak Ridwan. Oke, Seperti jadi, itu. Onet, saya mau Ayat. cerita sedikit soal kenapa Onet memutuskan untuk ikut menjadi salah satu seniman residensi di Makassar Biennale 2021. Ini jujur karena 2019 kemarin itu waktu pas Makassar Biennale yang sebelumnya ini bersamaan dengan event yang dikerja sama teman-teman yang Animes Festo, jadi mungkin sudah kehabisan energi di situ dan saya tidak sempat terlibat di Makassar Biennale kemarin. Jadi saya pikir ini salah satu bentuk balasanku untuk mengambil bagian di Makassar Biennale 2021. Dan lebih spesifik lagi, ada ketertarikan saya ikut residensi seperti itu. Itu sebenarnya. Jadi ini sebagai bentuk balasanku supaya saya lebih terlibat di tahun ini. Karena tahun kemarin itu saya hanya menikmati dokumentasi yang saya tidak ada di situ. Oke, jadi karena tahun 2019 tidak sempat ikut, jadi tahun 2021 saya memilih sebagai salah satu seniman residensi. Langsung inti-inti gitu. Jadi apa perasaannya selama ini setelah berpameran, kan sudah 2 hari ini, apa yang Onet rasakan? Bukan prosesnya, bukan prosesnya tuh hari ini. Oke, perasaan tamu setelah berpameran ini apa yang kita rasa? Tadi 1 jam yang lalu saya cukup menarik perhatian sebenarnya. Saya cukup takjub juga. Saya ketemu satu pengunjung, dia bilang, Kak Onet, kasih bocoran dulu Kak Onet, kira-kira memulai seperti ini bagaimana. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa residensiku dan teman-teman itu berhasil untuk dia.
Karena dia bilang, kau Net, mau kah ikut? Tapi bagaimana caranya? Ya saya bilang, mungkin bagus kita ngopi besok sama Om Ucang tuh, karena yang seperti ini kan harus didiskusikan. Seperti itu. Jadi saya ulang tadi diskusiku sama ini adik. Kebetulan dia dari alumni Untip. Dia lama di Jogja, ikut-ikut galeri, tapi di Parepare dia bilang ternyata Parepare ada seperti ini. Oke, gitu. Ayah. Kasih lu tepuk tangan tuh, nah di Parepare ada seperti ini. Gara-gara Ucang ya di Parepare itu. Jaga semangat Om Ucang. Kesehatan tak tahu juga. Oke, jadi perasaannya Onet senang. Senang sekali, maksudnya saya bangga lah sebenarnya. Oke, tapi tidak ada rasa. Saya pernah dengar satu teman yang ngomong kayak saya agak sungkan Soraya selama ini membicarakan bukuku karena kesannya tuh kayak sombong. Saya sendiri cerita lagi karyaku seperti itu. Nah, Onet sendiri merasa bagaimana ketika ada orang yang bertanya tidak bosan kayak tuh menjelaskan itu saja terus. Bagi saya sebenarnya tuh semakin banyak orang bertanya kenapa, berarti semakin dekat tujuanku residensi. Berarti kalau bicara proses berarti saya runtut, jadi saya daftar dulu jadi residensi, bisa jadi saya orang pertama toh. Itu saking antusiasku iya sih. Saya orang pertama ikut residensi, dari semua teman-teman residensi ini bisa jadi juga saya yang pertama kali yang duluan turun ke lapangan. Walaupun saya sempat menunda 2-3 hari karena saya tidak tahu sebenarnya kira-kira kalau saya turun ke masyarakat itu apa yang saya mau tanyakan ke dia, ke narasumber tuh. Makanya saya sempat pending 2-3 hari, dalam arti saya bikin dulu draft pertanyaan apa-apa sih sebenarnya batasan yang poin-poin yang saya mau tanyakan ke narasumber. Karena kemarin juga saya sempat bicara sama Om Ucang, kalau narasumber bicara lepaskan saja, jangki cut dia tuh, maksud dalam arti jangki putus gitu ya. Karena bisa jadi informasi seperti itu yang lebih valid, seperti itu. Jadi tetap ada daftar pertanyaan yang saya bikin, selebihnya narasumber yang bercerita seperti itu. Itu menariknya di lapangan. Terus ini ketemu sama kurator. Di sini yang cukup membingungkan sebenarnya karena ada yang salah dari stepku sebenarnya, karena saya percaya bukan cuma saya ini. Ketika kita berkarya, kita langsung pikir output medianya, dalam arti karyanya tuh, hasilnya. Padahal dari Kapingkan itu menarik sekali, hasil pertukaran pendapat di situ. Dia bilang mengalir saja dulu Net, dalam arti saya tidak mau tahu kau mau bikin apa nanti, setidaknya kau punya bahan untuk menyampaikan sebenarnya itu asam itu seperti apa di Parepare, seperti itu. Dan menariknya juga di Kapingkan itu, di sini sebenarnya agak apa ya, maksudnya saya memang betul-betul bingung dengan kurator. Dan kebetulan dan sekaligus saya sudah mulai paham bahwa seperti ini proses residensi. Jadi ada kayak negosiasi, tadi saya cerita sama Kak Pio, kalau seorang seniman kalau sudah kerja kolektif baru tidak ada negosiasi di dalamnya. Saya pikir pergi mogok saja gitu. Menarik juga sih, kasih Kak. Itu prosesnya. Kapingkan juga bilang, Net, sampai hari ini bahan yang kau kumpulkan itu belum masih ada yang sebenarnya kau harus kejar di luar. Makanya saya semalam cerita H-3 itu, bahkan H-3 yang sebenarnya durasiku sudah masuk di proses pengkaryaan, itu masih saya turun di lapangan Kak. Saya masih harus turun cek pohon kayak ini kan, saya kumpulkan semua ini di 4 kacamata. Jadi buah-buah ini kan yang menariknya karena saya langsung turun ke lapangan seperti itu. Oke. Terus proses pengkaryaan, oke. Di sini menarik sih karena terus terang saya selesaikan ini infografisku di tempatnya Kak Fani. Tempatnya Kak Fani di Teras Baca tuh, karena saya bilang kalau saya berhadapan sama deadline berarti saya harus cari tempat yang betul-betul saya nyaman, dalam arti tidak pecah konsentrasiku, dan itu saya bisa selesaikan. Dan kebetulan kemarin saya sempat bermalam, pas besoknya itu
kayaknya tempat yang tepat hari ini lagi itu tempatnya kapan seperti itu. Panjang sebenarnya karena tadi ayah kan bilang disingkatkan saja, tapi tadi poin-poin besar sebenarnya yang saya sampaikan. Oke, jadi proses pengkaryaan selama membuat karya itu total berapa hari? Kalau khusus pengkaryaan itu 1 minggu. 1 minggu, di luar minggu. dari penelitian? Penelitian. Berarti 1 minggu pembuatan infografisnya. Infografis, layout semua tuh, mentah gambarnya itu 1 minggu. Oke. Kesulitan yang dihadapi itu waktu apa? Selama 1 pekan di itu? proses mana nih? Di proses infografis lah. Yang sulit dari infografis sebenarnya itu menggambarnya, karena itu yang menguras energi di situ. Terus yang kedua itu menatah tuh layoutnya itu yang sulit. Yang sulit sebenarnya seperti itu. Kan begini kan kadang orang itu hanya melihat hasil dan dia tidak tahu proses tak begitu. Itu yang kadang menjadi keresahanku tuh. Saya pikir sama-sama orang-orang yang berkarya tuh, dia tidak tahu apa yang kita kerjakan selama proses residensi, tapi pas dilihat hasil bisa jadi ya, ada orang berpikir seperti ini yang gue bikin. Oke. Jadi itu keresahanku sebenarnya selama bukan bekerja ya, selama saya bermain di ranah kesenian, khususnya di Parepare. Percaya ya teman-teman semua, maksudnya bahwa manusia yang masih rasa berarti dia masih punya tanggung jawab. Karena kapan mungkin sudah hilang keresahanku, bisa jadi saya tinggalkan di kesenian. Seperti itu. Seni itu banyak keresahannya, Bos. Oke, jadi seni itu Banyak keresahannya. banyak rasanya. Kemarin juga ketika pembukaan ada statementnya Onet yang paling saya ingat waktu Onet bilang ternyata kesenian itu digabungkan dengan manajemen itu asik. Nah, kenapa Onet sampai punya statement seperti itu? Itu bukan spontan, nah. Karena itu yang saya rasa di proses residensi sih. Karena saya bilang tadi sama Pito, mana Pito itu? Pito, setelah kita sehat 2 tahun ke depan itu tongkat estafet itu di kau. Dalam arti setelah saya Pito gitu. Karena saya bilang sama Pito, di proses ini di FB saya merasa bahwa seniman tidak diganggu kerjanya. Jadi kalau saya mau bantu teman-teman tim kerja, mau-mauku, dalam arti tidak terlalu dipaksa, saya nikmati di proses ini. Seperti itu, Ayah. Berbicara manajemen tuh di sini. Jadi Om Uceng dan kawan-kawan, Karani, dia punya peran masing-masing. Dan saya ulang, kita sebagai seniman 4 orang ini tidak diganggu kerjanya. Jadi saya mau hadir di SBM, tidak hadir, itu karena saya fokus pengkaryaan, tidak masalah. Kan kadang itu orang biasa kalau kerja kolektif satu hilang, pasti dicari tuh. Mana yang lagi tuh. Karena dikasih tanggung jawab menurutku, dan di residensi ini karena tanggung jawabku sebagai seniman residensi, saya sangat menikmati wilayah kerjaku sendiri. Oke, itu tadi. Jadi supaya tidak terlalu personal, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya di. Mungkin ada dari teman-teman yang hadir di sini yang mau bertanya sama Onet, dipersilahkan. Nama saya Sapron Pais. Saya mau bertanya, Onet kan kita sudah riset tentang gempa. Saya penasaran karena Onet sudah keliling di Parepare dan menemukan 56 pohon cempai. Kenapa di Soreang itu ada kampung cempai? Kenapa sampai disebut cempai? Apakah ada alasannya? itu mungkin secara nunggu ya, karena saya tidak terlalu, maksudnya batasan penelitianku sampai saya hanya mapping tuh, saya hanya survei. Tapi saya sempat ikuti Kak Ridwan, dia bilang memang sekitar Soreang dan Cempai itu memang banyak pohon, apalagi yang menarik dari Cempai ini kira-kira radius 5 kilo lah, di situ ada pabriknya, dan ini yang saya kunjungi, Safran.
Itu yang menariknya karena di Soreang ini di situ pabriknya. Di situ pabriknya dan kalau kita tarik kesimpulan bahwa sudah tepat bahwa pabrik ini berdiri di sini, bisa jadi itu mewakili pohon-pohon asam yang tumbuh di Soreang, khususnya di Cempai. Seperti itu, Safran. Oke? Iya, Safran. Oke, terima kasih Safran. Nah, soal Cempai dan residensinya Onet, kemarin berarti menemui kurang lebih 5 orang narasumber. Bagaimana cara membangun komunikasinya ketika ngobrol? Apa yang Onet sampaikan ke narasumbernya? Khusus Pak Ical itu yang punya pabrik. Saya sama mau muncak jalan itu. Ternyata dia tetangga aku dulu di Lahalida tuh, dekat rumah, dan saya tidak tahu siapa beliau. Tapi pas satu saudaranya itu Om Asri, saya ingat itu Asri, dia bilang sepupunya Titi ini, tuh, oh saya punya tetangga ternyata. Itu yang kasih cair komunikasiku sama Pak Ical, itu yang kasih cair. Beruntungnya di situ. Terus kalau Wak Bondeng ini menarik karena dia cari Karani. Jadi sebelum saya ke Wak Bondeng, pertamanya itu kita ke Wak Bondeng itu sama Kak Ridwan. Makanya yang beruntungnya lagi karena kita sudah pernah berkunjung ke Wak Bondeng dan dikenal di situ cairnya. Jadi informasi yang saya cari itu cukup anu ya, maksudnya saya dapat apa yang saya cari seperti itu. Kalau di bagian A itu pedagangnya, berarti saya ke pabrik dulu. Jadi saya minta saja satu nama orang yang langganan dengan Pak Ical, seperti itu. Jadi seperti itulah prosesku terhubung. Kemudian sama Ibu Yuyun karena macenya Om Ian. Itu yang menariknya karena saya merasa bahwa semua narasumber itu dekat sama saya gitu. Dan juga saya juga turut berbelasungkawa atas berpulangnya Ibunda Yuyun, salah satu narasumber saya, macenya Om Ian. Kita doakan beliau semoga diterima di tempat yang sebenarnya. Amin. Terakhir Kak Fani itu yang menariknya karena yang lain itu bahas khasiat, dan beruntungnya data itu yang saya munculkan di infografis, jadi tiada menurutku prosesku tuh tidak ada yang sia-sia menurutku. Karena sempat Kak berpikir sebelum saya bicara sama Kak Pinkan, Kak kira-kira kalau narasumber ini sedikit mau saya ambil lebih ke khasiatnya, dibilang Kak Pinkan udah lengkap dong prosesmu, kita harus tahu itu bagaimana perjalanannya asam di Parepare. Jadi betul dari pabrik, penjual, pengguna, tidak ada yang sia-sia sebenarnya, padahal hampir makakat itu toh. Oh, kalau dia bahas tentang bisnisnya kayaknya jangan gitu, karena lebih kentara ke keakuannya begitu. Beda yang lain tuh, dia memikirkan orang lain, khasiatnya tuh, tapi ini bapak dia lebih pentingkan bisnisnya. Tapi saya tetap beruntung ya terima data seperti itu. Jadi kalau kemarin juga sempat dengar diskusinya Kak Ridwan, ternyata asam yang ada di pasaran itu tidak cuma datang dari Parepare saja. Itu ternyata datang dari beberapa daerah, bahkan ada sampai dari Maumere, kemudian ada dari dari NTT ya, dari NTT. Nah itu dia. Jadi Onet selama residensi kemarin tahu membedakan asam mana ini yang bagus, yang mana yang kayaknya lebih alami kita pakai di dapur, atau yang bagus lah pokoknya. Secara kasat mata sebenarnya sama semua Jaya tuh, karena itu dikemas itu. Begitu kita harus membedakan itu ketika dikemas, karena dari pengakuannya juga Pak Ical kemarin, kalau semakin gelap itu asam berarti sudah kurang di kualitasnya. Jadi yang dijual itu sama Pak Ical di pabrik, dia warna coklat cerah. Jadi ketika di pasar kita mau belanja asam, baru dia warnanya masih sudah gelap, itu di return, maksudnya dikembalikan tuh, karena dia bilang kemarin saya di sini deh, kalau ada 10 rusak seperti itu, saya ganti 7 yang baru. Tuh, itu yang menariknya, data seperti itu yang saya terima ternyata dari Pak Ical. Terus tadi yang masalah bahan baku itu, yang saya visual ini, kebetulan ini bisa dipastikan
asam-asam yang digunakan di dapur itu, kalau memang asalnya dari Pak Ical, pabriknya, itu asam dari Thailand. Oke, asam dari Thailand, jauh sekali di. Oke, berarti satu-satunya yang memproduksi dan menggunakan sendiri kemarin adalah Wak Bondeng. Wak Bondeng Wak adalah. Bondeng. Oke, jadi Wak Bondeng itu adalah salah satu narasumbernya Onet. Usianya berapa Onet kemarin nih, beliau? Wak Bondeng itu 68. 68 tahun. Ya, 68. 68 tahun. Jadi beliau menggunakan di dapur sendiri dijual atau Oke. Waktu pas kunjunganku bukan kunjungannya sama Kak Ridwan ini. Pas kunjunganku sama teman-teman tim yang lain itu. Ini Wak Bondeng sebenarnya dia agak segan kasih keluar ki asamnya. Bisa jadi tuh ada orang yang booking ini asam. Dia melihat kita ini mungkin sebagai pembeli, makanya dia bilang habis mina, toh mungkin bahasa anunya toh habis mie asamku. Tapi itu tetangganya ngototongi juga, mesti bantu gitu sampai dia harus naik ke dapurnya. Maksudnya curi-curi dia pergi di dapurnya baru dia bawa itu asam. Ternyata masih ada dan ternyata masih banyak dan teman-teman bawa pulang 3 kepal maksudnya karena begini. dibayar aja tuh kemarin tahu ah? Gue dibayar tahu. Dibayar. Iya. Itu asam dipakai Ibu Yuyun. Waktu pas saya ke tempatnya Om Ian, itu asam dari Wak Bondeng sebenarnya, dari Ibu Yuyun toh. Terus dia bilang tadi itu, ini asam itu dari Wak Bondeng itu menariknya karena beberapa hari terakhir katanya dia sempat batuk. Bilang gak ya, mantap, asik sekali nih data pasti ini. Karena dia kasih lagi kembali di dapurnya, dia kasih lihat gitu ramuannya. Dia campur sendiri toh, larutan asam, garam sama gula aren. Seperti itu Om Cang, Dik. Saya mau pastikan, Dik. Gitu. Jadi dia tapi pakai bahasa bahasa tubuh tuh. Jadi kan agak bahasa aku sama ini Wak Bondeng, mesti tidak ketemu tuh. Karena saya juga tidak terlalu juga bahasa Bugis, tapi saya paham lah. Dia perhatikan sendiri begitu ya. Dia iris gula aren, baru dia kasih masuk garamnya, baru dia minum. Karena memang sebelumnya dia sakit, batuk. Menarik sekali sih menurutku itu karena apa yang saya cari pas hari itu terjadi karena ada foto dia larutkan itu asam. Begitu aja. Itu di Wak Bondeng itu prosesku di sini. Iya, Wak Bondeng berarti digunakan sebagai bahan dapur dan sudah lama beliau gunakan juga sebagai bahan pengobatan. Nah, ini juga mungkin teman-teman bisa adopsi di rumah sendiri begitu ketika batuk, gatal tenggorokan tengah malam ada asam, itu bisa kita coba asam, gula merah sama garam. Itu dilarutkannya berapa banyak ukuran takarannya kemarin waktu Wak kemarin Bondeng? gelasnya seperti ini toh. Jadi menurutku ya, karena gue lihat takarannya itu dia peras asamnya, baru dia kasih masuk sedikit gula aren, karena kita lihat toh sedikit gula aren dan sedikit garam, seperti itu. Saya pikir prosesnya sederhana seperti itu. Nah, itu dia. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Kan saya pernah beli asam tuh, itu kalau kita beli di pasar kan biasanya dibungkus plastik saya itu kan. Iya. Itu kayaknya di tempat kemarin di sana di Surya mungkin juga kan. Iya. Bungkus plastik saya kan. Iya. Itu kan tidak ada masa kedaluarsanya begitu sih. Atau memang tidak ada kedaluarsanya itu mungkin. Pasti aku bertanya gitu. Karena biasa dipakai dan dicampur sama ikan dimasak ikan kuning. Oh ini sekali. Maluku juga ya. Masuk lagi. Nah maksudku, adakah Onet dapat begitu? Dia punya masa itu. Kalau misalnya Onet bilang hitam sekali atau gelap sekali itu ditukar. Nah itu apakah memang kalau gelap sekali itu kita luasa? Terus yang kedua nih. Satu itu sama. Impresi apa yang Onet ingin tampilkan ke kami ini sebagai seorang penikmat datang ke sini untuk menikmati karyanya Onet itu aja. Terima kasih Onet. Oke, langsung dijawab. Kan tadi perbedaan warna tuh, dia sempat bilang
semua asam yang tercampur di sini ada tua dan muda Kak. Seperti itu salah satu faktor yang menentukan cepat anunya ini asam ini cepat rusak Kak toh. Karena disampaikan oleh Pak Ical bahwa dalam karung ini yang dikirim dari Thailand ini kita tidak bisa pastikan karena yang tercampur di sini ada asam tua, ada yang asam muda. Bisa jadi kalau misalnya kalau memang ada dikasih perbedaan Kak toh, dikasih perbedaan bisa jadi itu ada yang muda, ada yang tua. Tapi dia sampaikan hanya bahwa semua yang tercampur di sini kita tidak tahu ini asam muda atau ada asam tua, tercampur semua Kak. Terus itu yang kasih meyakinkan saya karena dia bilang kapan dia sudah rusak ketika dia hitam dan itu berlaku sama pedagang-pedagang yang di pasar Kak, seperti itu. Jadi kalau itu yang saya sempat tanyakan Kak, karena saya sampai di penukaran. Jadi dia bilang dari 10 yang rusak saya kasih kembali paling 7, seperti itu Kak. Yang kedua, golosku sebenarnya dari pameran ini, pertama, saya sudah turun ke lapangan ini Kak. Dalam arti, saya sangat menikmati prosesnya dan saya mendapatkan data dari masyarakat. Saya mendapatkan data di masyarakat dan tugasku sekarang bagaimana saya memberikan informasi ke orang lain, seperti itu Kak, dalam bentuk pameran, seperti itu. Hanya saja, ini infografis yang saya tampilkan, bagaimana saya berusaha bahwa saya lebih condong ke khasiatnya, edukasinya Kak toh, edukasinya karena banyak sekali tuh data yang saya dapat, saya pilih-pilih nih kira-kira ini masuk infografis atau tidak. Jadi secara garis besar sebenarnya infografis yang saya tampilkan itu lebih condong ke khasiatnya Kak, karena informasi asas manfaatnya yang saya mau perlihatkan orang. Bahkan ada 1-2 pengunjung, Regina, dia bilang tadi, bagaimana kalau setelah MB ini dibuatkan kayak semacam buku kecil, itu kayak semacam panduan, toh. Dan itu saya pikir masukan yang baik, karena dari ini infografis yang saya tampilkan banyak sekali, bukan komplain, tapi dia kasih nggak saran terlalu cepat perpindahannya Net. Jadi satu gambar itu saya nggak bisa pahami dulu baru pindah lagi, jadi masa saya harus tunggu lagi 3 menit baru kembali ke gambar yang sama. Itu Kak yang saya dapat. Jadi saya bisa tarik kesimpulan lagi bahwa rata-rata pengunjung yang sudah singgah di tempatku ini dia mau melihat ini Kak, sebenarnya apa yang saya tampilkan. Makanya saya selalu bahasakan secara langsung bahwa di infografis ini manfaat asam yang saya mau sampaikan ke masyarakat. Seperti itu Kak Andi. Jadi Kak Andi kalau asam cari pakai yang warna coklat. Karena memang kemarin coklat cerah Kak. Iya, kemarin saya bikin minuman Kak, 2 asam di dapur, satunya itu agak hitam, satunya dia coklat. Yang hitam itu kurang asam Ki dan harus lebih banyak dipakai. Nah, mungkin bisa jadi yang bagusnya itu yang warna coklat. Gitu. Ya. Terima kasih Kak Andi. Dan saya pikir ini salah satu respon sih dari kantin Good Mood ini. Saya jumpa dan sekarang di menunya kantin sudah ada minuman asam. Jadi saya pikir apa yang saya lakukan itu direspon sama teman-teman. Padahal saya mau bikin. Oh, biar sama ini. Oke Kak, oke seperti itu Kak. Oke, jadi besar harapannya Onet ketika datangnya teman-teman untuk berkunjung bisa melihat asam itu ada bermanfaat seperti itu. Ada manfaatnya. Dan sebenarnya kita juga sering lupa bahwa ternyata asam itu bahan masak yang paling sering kita gunakan. Untuk goreng ikan kita pakai, untuk masaknya juga kita pakai, dan beberapa masakan lain itu kita pakai. Cuman kita tidak pernah mau cari tahu dari mana asalnya ini asam. Sampai akhirnya ternyata kita tahu, oh ada dari Thailand juga, ada dari Maumere. Padahal yang kita butuh sebenarnya dengan jumlah pohon asam yang ada di Parepare, tentu kita bisa olah sendiri dan kita jual asamnya kita sendiri begitu. Kenapa harus diimpor begitu? Itu makanya kemarin saya sempat ketemu senior ini, kebetulan dia budidaya jamur
Jadi di tempatnya itu ada kayak semacam apa nih, kayak tempat untuk budidaya jamur, dan dia jual produk semua dari campuran jamur kan toh, jamur itu. Dia bilang sama saya, kalau saya lihat ini kau punya pemetaan pohon ini Net, bisa dipastikan bahwa ada potensi di Parepare. Tapi saya jawab lagi bilang, Kak, penting kita ketahui ini bahwa di Parepare itu ada industri yang bahan bakunya diimpor dari Thailand. Dia kaget tuh, saya dalam arti, oh begitu kah? Ya, tapi saya sampaikan lagi, bilang ada satu rumah nenek itu yang betul-betul pure begitu ya. Maksudnya prosesnya tuh, ya Tommy yang jalan subuh, dia petik, dia pungut, dia yang kupas, dia pakai, dia jual dan sampai di konsumen. Saya pikir saya lebih respect sih sebenarnya yang dari proses itu tuh, yang betul-betul dia manfaatkan hasil alam gitu. Seperti itu, Ayah. Oh. Kemarin juga Onet cerita soal asam yang di Jalan Andi Sololipo. Kan kemarin saya tanya, Onet bagaimana responnya orang kok datang, kok lihat-lihat itu pohon asam, tidak diketawai juga kan, setiap datang foto lagi, gambar lagi, apa lagi, lama kok lihat-lihat. Kira-kira kemarin ada tidak warga yang kayak, apa kok bikin deh, atau ada yang kepo atau ada yang bertanya? Di mana-mana itu kalau kita berkunjung ke satu tempat, pasti dilihat aneh orang tuh, pasti kayak apa kita bikin itu. Dan itu saya parkir anuku di dekat pohon tuh, dan ku batomi tumblerku, bilang gak usah apa lagi. Pasti responnya warga seperti itu. Dan bisa jadi kalau saya sebagai warga, saya juga ikut memperhatikan, maksudnya ini orang bikin apa. Pasti itu, saya pikir tuh maksudnya kita ke tempat lain dan itu baru, si orang berpikir tuh. Tapi 2 kali saya ke sana, kebetulan itu ibu yang tinggal di depannya di pohon. Mungkin karena dia bilang tuh, oh mungkin dengan orang yang sama. Saya bilang nih, kasih goyang nih saya itu deh, toh karena toh enggak aja kemarin toh apa itu kayak pura-pura toh enggak tuh, karena banyak sekali orang sebenarnya takut gak petik toh, karena ini pohon ini dia dekat dengan kantor dinas. Jadi saya takut kalau saya ambil ini buahnya, saya ditegur sama orang di dalam. Seperti itu. Okay. Tapi dilihat tuh jajah saja waktu petik itu. Jadi saya pikir ini asam sebenarnya milik bersama Ji. Nah, jadi tidak ada memang kepemilikan secara khusus kayak pohonku ini jangan sentuh. Semua di ruas jalan. Kapling-kapling begitu sih menurutku. Oke, berarti dari 56 pohon yang Onet temui itu tidak ada yang misalnya kayak, oh punya aku ini jangan, ataukah harus minta izin dulu sebelum ambil data pas penelitian? Kan itu yang 56 itu saya sama Citing. Saya keliling Parepare. Saya kan tugasku singgah dan saya memperhatikan sebentar dan saya foto. Jadi tidak ada warga sih menurutku. Paling dia melihat, dia bilang, oh ada orang yang singgah dan ambil gambar pohon asam. Seperti itu. Tidak terganggu di situ prosesku. Lancar. Jadi tidak ada. Tapi Onet merasa bahwa pohon asam ini adalah pohon milik bersama. Siapapun yang singgah boleh ambil. Seperti itu. Oh, seperti tadi. Sejauh ini. Itu yang menariknya. Saya berharap ya Parepare tetaplah seperti itu gitu. Jadi maksudnya apa yang tumbuh di Pare, selagi kita tidak merugikan orang lain, silakan kau ambil, karena ini disediakan sama alam coy. Tuh. Jadi kalau kau mau ambil, yang penting kau tidak merusak pohonnya, silakan kau petik. Seperti itu menurutku. Saya nah. Ya, oke. Iqbal mau bertanya? Ya, bisa. Jadi saya mau bertanya terkait lebih detail pada persoalan karya atau instalasi yang dibuat oleh Onet. Karena kalau tadi saya lihat sempat kunjungi instalasinya, saya penasaran terhadap mapping yang warna-warni itu. Kenapa ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau. Maksudnya, apakah memang itu ada sebuah makna di balik pin warna tersebut atau gimana? Oke. Lagi-lagi ini diskusiku sama Kak Pinkan. Kalau bisa itu pengunjung kok kasih bingung, supaya kalau dia bingung, dia pasti bertanya itu. Jadi goalsnya sebenarnya kenapa beda warna? Ya, karena memang dari produknya itu, memang dia siapkan 5 warna. Dan kebetulan itu di Parepare ada 4 kecamatan. Jadi saya kasih sore warna biru, ujung warna merah, baju kiki barat itu kuning, dan baju kiki putih. Tapi itu yang hijau, itu hasil pertukaranku, hasil anuku sama Omilo. Kalau bisa jangkau hanya
tentukan titiknya saja, tapi kau kembali melihat dokumentasimu, mana pohon-pohon yang berbuah, yang lebih banyak buahnya, dan itu saya kasih warna hijau sebagai pembeda. Jadi kalau di soreng saya kasih pin warna biru, otomatis yang hijau itu yang menandakan bahwa di titik ini, koordinat ini itu pohonnya itu yang subur. Jadi kalau warga yang butuh, masyarakat yang butuh, kalau dia bisa akses sendiri silakan, kalau tidak harus cari saya dulu. Karena ada foto yang saya pegang, ada yang saya buat. titik koordinatnya juga tuh Ya, yang kemarin. itu berkat aplikasi itu membantu sih menurutku. Oke, itu tadi Iqbal. Nah, menyambung pertanyaan dari Iqbal tadi, kemarin juga Onet sempat cerita bahwa ternyata pohon asam yang kecil itu buahnya lebih banyak daripada pohon yang besar. Nah, itu dari 4 kecamatan yang Onet datangi, di kecamatan mana atau di tempat mana yang pohonnya kecil dan lebih banyak buahnya? Apakah itu yang di titik-titik hijau itu memang suburnya karena dia besar, ataukah dia banyak buahnya? Jadi suburnya itu dari Onet melihatnya dari mana? Dari banyaknya buahnya ataukah dari besarnya pohonnya? Begini ya, bukan bisa jadi asumsiku tuh, karena saya mengamati toh, memang saya ketemu itu pohon yang sedikit daunnya sudah hampir dia sudah, maksudnya dalam arti mau tumbang tuh, tapi yang menarik itu karena banyak sekali buahnya, ada juga pohon yang tinggi sekali, banyak sekali lebat di daunnya, tapi nyaris sedikit buahnya gitu, sedikit sekali buahnya. Kalau saya mungkin menarik kesimpulan, karena ini kan pohon-pohon yang saya temui sebenarnya ini, karena memang saya membatasi diriku bahwa ketika saya turun ke lapangan itu aksesku itu hanya sampai di jalan poros, dan kalau saya masih bisa jangkau jalan-jalan kecil, tidak masalah. Kayak kan salah satu itu yang saya jangkau jalan kecil itu dekat rumahnya Wak Bondeng. Maksudnya tidak mungkin saya mau lupakan ini pohon, karena di sini nih tempatnya Wak Bondeng untuk dapat buah asam seperti itu. Bisa jadi ya, kenapa tadi itu pohon kecil dan berbuah banyak? Bisa jadi itu karena subur ke tanah di situ. Tuh, subur ke tanah. Jadi proses pertumbuhannya itu biar mungkin apa yang kelihatan itu sedikit mengkhawatirkan, tapi buahnya itu kelihatan. Dan kalau butuh foto, saya bisa perlihatkan, dan itu ada di Bacu Kiki Barat setelah jembatan. Ada sebelah kiri itu dekat showroom. Itu ya. Oke, kan ada foto dan titik koordinatnya kemarin. Apakah pertukaran dengan kurator sampai tidak dimunculkan gitu foto-foto tak kemarin? Yang kenapa tidak ditampilkan juga sebagai karya? Apakah kemarin sudah brainstorming sama kurator sampai bilang nggak usah misalnya tampilkan? Ataukah karena Onet kayak skip me deh, saya fokusnya di sini misalnya? Kan kemarin itu juga. Jadi teman-teman juga bisa melihat, oh koordinatnya di sini, kita bisa berkunjung pohon-pohon yang dia lihat Onet ada sebesar ini, ada sekecil ini. Di situ sebenarnya hubunganku dengan komunikasiku sama kurator sedang karena semalam saya sampaikan bahwa ada 1-2 hari itu saya putus komunikasi dengan Kak Pinkan. Saya takut sebenarnya begini, ketika saya konsultasi itu bakal revisi lagi gitu. Padahal sebenarnya kemarin saya disuruh seperti ini, oke Net, bagus nih. Tapi yang saya takutkan di situ, tapi beginilah, dia bilang Kak Pinkan, saya menghargai prosesmu Net. Kau pergi di lapangan, dan saya kirimkan itu foto-foto tuh, karena dia minta draft desainku, semua bahan-bahanku, transkripku, saya kirimkan ke dia tuh. Dia bilang Kak Pinkan, saya hargai prosesmu. Kau sudah turun di lapangan, kau sudah pergi ke titik-titik itu. Tapi bagusnya itu kalau kau munculkan langsung buahnya, supaya orang melihat bahwa ini kau punya pameran. Memang sebenarnya kau sedang berbicara dan bercerita tentang asam. Padahal mau sekali kayak itu saya mapping foto biar kecil, dalam arti betul-betul orang bilang dia turun betulan ini orang, seperti itu. Makanya agak berat Kak di situ tuh, karena saya mau tampilkan foto, tapi bilang Kak Pinkan, kalau memang seperti itu Net, saya kasih kau lagi tugas, kau pergi keliling dan kau petik itu buah di
masing-masing 4 tempat 4 pohon. Oke, di situ menariknya residensi sebenarnya, karena saya makin memperhatikan, oh di pohon asam itu ini kan buah tuh, ketika dia jatuh sudah bisa dipastikan bahwa dia itu warna coklat, pasti itu. Tapi kalau dia masih di atas, saya baru tahu ternyata itu ada yang coklat, ada yang masih hijau. Oh, berarti itu proses pengamatanku semakin detail. Mungkin bukan mungkin ya, itu yang dimaksud Kak Pinkan. Dalam arti sering-sering mau saya ke sana dulu toh. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Halo, selamat malam. Saya Wilda. Menarik. Apa sih awal yang lain? Soal asam. Saya tadi pas ngobrol sempat cek juga Instagramnya Kak Ridwan. Karena sempat ada di sini sama Onet, apakah sedang riset katanya soal asam dari salah satu yang menginspirasi si Onet. Jonet. Nah, ini sih sebenarnya saya tadi sempat bertanya apakah ketika Onet proses penelitian itu sempat berpikir gitu, atau mungkin kamu merasa dekat tidak dengan si asam itu, karena kalau saya pribadi sebenarnya meskipun katanya Sulawesi Selatan itu terkenal dengan makanan-makanan yang mengandung unsur asam, tapi mungkin saya rumahku di dekat pantai, ya daerah-daerah pesisir, jadi dekat juga dengan rasa asam, tapi rasa asam itu justru bukan dalam bentuk asam Jawa yang kita kenal, tapi mungkin caneneng atau pacuka. Itu sebenarnya lebih akrab gitu. Tapi sebenarnya menarik kalau misalnya mau dicari tahu apakah, kan Onet sudah punya nih pemetaan lokasi-lokasi itu, apakah keberadaan pohon asam di lokasi itu juga memengaruhi pemilihan rasa asam makanannya orang di tempat itu, atau apakah misalnya karena ada pohon asam di situ jadi orang di situ lebih memilih pakai asam Jawa dibanding misalnya pakai caneneng atau pacuka. Mungkin itu lebih bisa bisa kalau mau dilanjutkan atau mungkin mau dicari tahu. Tapi seru sih karena ternyata tadi saya baca ada hubungannya sama wilayah-wilayah yang mau dibangun jalan sama pihak Belanda dulu dan usianya sudah tua sekali. Tapi ya itu tadi tentu saja ada perkembangan lagi dari hasil dan informasi yang sudah ditampilkan sama Onet, dan tentu saja pasti tidak kita akan punya perasaan tidak cukup dengan karyata, dan justru itu yang menurutku menarik karena pasti tidak ada yang selesai begitu ya. Asik. Jadi justru dengan karyanya Onet, meskipun mungkin bagi banyak orang itu belum selesai atau masih banyak yang perlu dieksplor, di situ nih mungkin yang menariknya karena barangkali misalnya nanti ada yang ngajak Onet untuk bagaimana kalau kita riset lanjutan lagi soal asam, atau misalnya berkembang bukan cuma asam mangga tapi rasa asam itu gitu yang mungkin di Pare-Pare atau daerah Sulawesi Selatan pakai di setiap olahannya. Misalnya kayak paleko itu asam, masakan ikan ada asam, apapun ada asam. Jeruk pasti yang diumum sekarang. Jadi itu juga yang mungkin kasih beda Sulawesi Selatan sama daerah lain karena selalu ada unsur asam itu di makanan kita. Meskipun dari lain pakai asam, kasih jeruk nipis. Tapi beda memang. Lanjut tadi beda memang. Lanjut di WA nih. Kemarin ada teman yang menulis juga namanya Kak Ulil.
Dia tulis soal lemogona. Lemogona itu lemo khasnya beda di daerah Wajo dan Danau Tempe sekitar situ. Lemogona itu lemo khas yang dipakai untuk olahan lawak, kapurung. Dan dia tulis di tulisannya kenapa ada unsur asam itu di makanan di Sulawesi Selatan, dan dia ceritakan di situ. Tulisannya bisa dibaca di website Makassar 0 kilometer misalnya gitu. Tapi ya tentu saja apa yang sudah dikerjakan sama Onet itu satu proses tumbuh baru untuk dirinya dan mungkin orang-orang. Wilda. Oke, kita harus sepakat bahwa kita hidup di daratan itu tidak enak itu makanan mungkin kalau tidak ada asamnya tuh, dalam arti kalau kita makan yang berkuah kan mungkin bukan mungkin ya, hampir kebanyakan orang itu mencari jeruk supaya asam. Dan saya bilang tadi salah satu partner residensi juga Karani kombucha kan itu erat dengan rasa masam. Nggak jauh sekali sebenarnya, ini betul-betul residensi ini kayak seolah-olah itu dekat dengan saya gitu, alkemis. Alkemis. Jadi apa yang saya cari itu dia mendekat dengan sendirinya, Kak. Seperti itu. Itu Wilda. Terus yang kedua itu bisa jadi ini keresahan, banyak orang. Salah satunya lagi-lagi Om Bucang, karena banyak sekali sharingku sama Om Bucang. Banyak itu peneliti ke Parepare, tapi kurang arsipnya. Dan boleh jadi saya hari ini cukup membantu pengarsipan di Parepare. Om Dik, bisa jadi dari hasil temuanku ini, saya bagian dari pengarsipan Parepare. Walaupun mungkin masih terhitung kecil, tapi minimal bisa jadi kayak begini. Banyak teman-teman mahasiswa itu yang sedang skripsi atau apa segala macam penelitian, ketika turun ke Pare, ada yang mau angkat asam, ya bisa lah kita ngopi. Saya kasih kode dataku karena ini yang cukup mempermudah. Seperti itu. Cukup jadi jalan pintu masuk deh sebelum memulai untuk penelitian. Ya, begitu. Oke, terima kasih Bunda sudah. Jadi soal tadi juga yang asam-asam yang lain, kan memang ada asam mangga, pacuka biasanya, dan asam Kak Ridwan kemarin, ini banyak sekali namanya Kak Ridwan disebut nih karena beliau jadi Kak Ridwan kemarin sama juga, maksudnya pintu masuk juga beliau ke saya. Beliau bilang bagusnya asam Jawa jangan disebut asam Jawa, kita sebutnya sama-sama camba atau cempa supaya itu bisa muncul di KBBI seperti itu. Nah kalau soal masakan mungkin kemarin beberapa orang tidak menggunakan asam yang kita lihat ini cempa karena warnanya biasanya ketika dicampur di makanan itu berubah dia jadi coklat kah atau jadi hitam tergantung dari asam yang digunakan. Nah kalau misalnya kita pakai pacuka atau asam mangga itu dia warnanya stabil jadi makanya kenapa mungkin di beberapa masakan tidak digunakan cempa untuk mengolah, tapi di Paleko dan di Saware juga sempat gak ketemu sama Mas yang jual empek-empek. Oke. Oh iya, cukonya ya. Cukonya dia pakai apa? Asam cempa. Dan saya ingat persis betul. Pak Ical waktu saya masuk di dalam ruangannya itu dia bilang salah satu kegunaannya asam ini itu lebih banyak yang jual itu ya, maksudnya yang beli itu yang mas-mas empek-empek. Betul, saya ingat sekali itu. Dia bilang begitu. Cukonya kan asam lagi asam. Maksudnya betul Wilda, maksudnya banyak dari kita tuh kalau makan yang berbuah pasti cari asam. Teman-teman di luar sana kan lebih dominan manis. Ya kita memilih asam tuh. Seperti itu. Mengenai tentang cempa, apa sih? Menurut saya sih menarik sih untuk diketahui banyak khasiatnya cempa itu sendiri. Dan apakah kan tadi ada beberapa narasumber yang kita temui sampai turun ke jalan untuk melihat langsung. Dan jadi pertanyaan sih sebenarnya dan wajib juga untuk diketahui, pernah nggak si narasumber ini, beberapa narasumber ini menyinggung permasalahan siklus pertumbuhannya cempa, maksudnya panennya itu ada nggak panennya cempa atau kayak mangga gitu cempa ada musimnya, atau nggak kayak
Neneng ada terus ji, kayak kopi pisang ada terus ji, kelapa apa begitu tidak jumpa, atau kayak mangga ada musimannya begitu ya, itu Kak. Itu bergantung sama dua pohon ini, bisa dipastikan memang pertumbuhannya itu pohon asam itu cepat tuh, karena kita bisa pastikan karena ketika Wak Bonteng kasih keluar itu asamnya, bisa ditebak itu dalam satu asam saja begini berapa maksudnya kira-kira 3 atau 4 tuh, itu dia kasih keluar tuh kayak satu bagu begini Pak, satu patapi tuh. Jadi kalau memang itu rutin, berarti bisa dipastikan dua pohon dekat rumahnya ini produktif tuh. Tidak ada siklus panen tertentu untuk tidak ada di kayak Itu bisa jadi saya dapat jawabannya ketika saya kembali ke pabrik, baru saya singgung itu yang impor. Yang impor tuh karena dia bilang Pak Ical, kenapa saya pilih impor? Supaya cepat sekali kia nuku apa itu prosesku tuh, industrinya tuh. Karena kalau dia tunggu ini pohon, bisa jadi dia kerahkan banyak orang untuk petik itu asam, dia kerja sendiri, tapi itu tidak sampai ke anunya jumlahnya yang dia mau tuh, seperti itu. Dan bisa jadi nah ini impor yang di Thailand ada kebunnya memang khusus asam, seperti itu. Dan sebelum ini saya sampaikan saja, karena Om Denny kan sudah berkeluarga. Bocor soal. Kalau kita perhatikan infografis Om Denny, ini bisa jadi pegangan tak? Ini bisa jadi pegangan karena di sini banyak saya tampilkan tentang bayi, demam, batuk, step. Kalau untuk perempuan itu PMS, haid toh, seperti itu. Ini menurutku ini pegangan buat kita pribadi toh dan yang lain. Ya karena yang saya tampilkan memang di infografis itu setelah pabrik, saya lebih fokus media khasiatnya. Ada yang bisa kasih luka, sembuhkan luka. Oh, dan satu lagi sangat disayangkan sebenarnya saya tidak ketemu narasumber yang di Pangkep, Om Milo ya. Itu diabetes sampai dia hancur kakinya. Saya tidak tahu dia konsumsi atau dia balur, dia tempel, itu dagingnya kembali begitu. Itu maksudnya sangat disayangkan, saya tidak sempat ke Pangkep toh. Daerah Pangkep di mana? Ke pulau. Pulau apa? Nah, Maksudnya di Pangkep. nah, ke teman-teman dari Makassar kan nanti habis dari Parepare mau ke Pangkep. Siapa tahu setelah itu bisa ke sana begitu. Itu satu narasumber kemarin yang pas sama Kak Ridwan, ada satu temannya Kak Ilo, dia singgung khasiatnya cempa. Itu daging di jari-jari kakinya itu hancur. Saya tidak tahu ya, saya bilang itu, saya dia konsumsi rutin kah atau dia cuma tempel saja, karena kan yang sampaikan di infografisku itu memang beda-beda metodenya. Ada yang dia konsumsi kayak Wak Bonteng, ada yang dia balur, dia gosok, ada yang dia tempel, seperti itu. Itu asam. Dia kasih kembali gitu jaringan-jaringan sel kulit tuh. Iya, keren ini asam nih. Karena ini Om Ucang. Iya. Waktu open call residensi itu atau sudah dipublikasi, yang paling pertama itu merespon Onet penggambar itu. Iya, Onet ini ya seniman yang cukup detail juga kalau berkarya, karena ya saya perhatikan juga terus pernah misalnya bekerja sama juga yang pamerannya di kampus. Penuh kecurigaan juga. Makanya setiap berkabar saya harus menjawab, penuhi panggilannya dan menceritakan tentang MB juga, dan sampai tentang misalnya kejujurannya misalnya bilang, Om saya baru searching soal residensi begini ternyata definisinya, dan saya akan ikut begitu. Dan dia seperti tadi yang dibilang, dia yang pertama mungkin yang melakukan penelitian dengan cepat merespon. Soal keresahan itu tadi Onet, yang orang cuma melihat ini, tidak melihat prosesnya sebagai seniman, ya terserah mereka gitu. Ini presentasi artistiknya kalian
nikmati saja lah. Ya tidak harus orang semua tahu prosesnya. Nanti pasti akan tahu Ji begitu ya, dengan mengumpulkan data itu kan akan itu tugasnya seniman untuk menyediakan itu lewat pameran ini transfer pengetahuannya nanti dengan menjelaskan terus oleh yang akan sadar Tonji juga. Nah, pas kemarin sudah ada konsep awal, terus tiba-tiba ada tingkat kurator dan proses kuratorialnya dan tiba-tiba berubah gitu. Yang akhirnya Onet kayak putus komunikasi gitu itu hari. Nah, bagaimana Onet melakukan itu, menerima yang seperti itu, yang sudah jadi konsepnya, terus sudah ada idenya yang awalnya kan Onet sebenarnya sudah mengirim kebutuhannya ke kami toh, secara tidak langsung sebenarnya ya kami harus penuhi karena itu kebutuhan artistik untuk di pameran, kebutuhannya Onet. Tapi ya di sisi lain juga ya karena kuratornya melihat mungkin kondisi tim kerja dan faktor-faktor lain, mereka menjembatani dengan Onet sendiri. Jangan cuma keinginannya saja yang mau dihadirkan. Nah, bagaimana perasaannya Onet yang ternyata ya ternyata bisa sebagus ini, yang tidak perlu mengeluarkan biaya yang sebesar itu. Ternyata bisa ada idenya bikin floating pohon asam dan bikin grafis yang menurutku ini visualnya menarik, karena ya grafis kan kalau yang pemahaman saya ya kaku dengan tabel-tabelnya. Saya pemahamannya begitu awalnya, dan ternyata kejutan juga kayak bikin komik juga. Ada hal baru saya temukan di Onet, ternyata bisa bikin komik-komik begini. Makanya kemarin kita diskusi bagusnya kalau di layout itu jadi PDF dan disebarkan juga untuk bahan penelitian kah dan lain-lain. Nah mungkin seperti itu. Nah itu tadi pertanyaanku, Onet, bagaimana meredam keinginan-keinginan itu dan ya bisa dibikin karya dengan tanpa itu hanya dengan TV yang itu yang bisa kami bantu. Iya. Dan mejanya begitu dan tempat. Ya, Onet. Saya percaya itu alternatif sih, menurutku itu alternatif. Makanya salah satu bentuk saya berdamaiku itu ya itu ketika ada opsi satu tidak berhasil ini, opsi dua yang dijalankan. Dan memang sebenarnya konsep pertama itu saya betul-betul siap nih, karena dalam arti tinggal bekerja tuh. Tapi setelah bertemu dengan kurator banyak yang berubah, dan memang itu yang mengejutkan sebenarnya tuh. Dan tadi saya bilang Om, dari setelah saya ketemu kurator, di situ perlahan saya mengetahui proses residensi seperti ini. Ada tawar-menawar antara seniman dan kurator, dalam hal ini Kak Pinkan tuh yang sempat hadir. Pada sebenarnya saya berharap beliau hadir, tapi komunikasi sampai hari ini masih lancar seperti itu. Yang saya rasa sebenarnya itu Om, kayaknya hampir semua seniman begitu. Semalam saya cerita sama Wilda, saya singgung bahwa kayaknya hampir semua seniman itu egois, Pak. Tinggi sekali keegoisnya tuh. Dan itulah saya perasaan juga di situ terganggu. Jadi kayak ada benda asing yang datang dari luar dan yang dibahasakan sama Denny, siapa ini orang gitu. Dan saya pikir semua seniman merasakan itu. Tulang Kak, besok bicara seniman bakal kita bilang ini kata-kata tuh, bahwa proses kurator itu sangat mengejutkan, tapi itu challenge tuh, menurutku tantangan sih. Dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya menikmati prosesnya Om Ucap. Saya maksudnya tidak ada yang sia-sia dari prosesku hari ini. Selanjutnya saya tidak pernah membayangkan bakal terdisplay seperti ini Om. Dan pelan-pelan semakin banyak pengunjung, saya merasa bahwa bisa dikatakan berhasil memberikan sajian yang baik untuk pengunjung seperti itu. Dalam hal ini MB kan, MB tahun ini seperti itu.
alternatif Om. Saya percaya itu sih, saya percaya itu alternatif menurutku. Pengobatan alternatif. Banyak orang bilang pengobatan alternatif, padahal semua obat BD semua dari alam Ji. Itu. Oke, cukup. Terjawab Om Dik? Oke, thank you Om Ucang. Jaga semangat tak. Jujur, pertama ketemu Onet ya, saya sudah bisa melihat bahwa dia memang tidak pernah bisa diragukan untuk dapat. Saya waktu dia di rumah itu, saya malah membahasakan bahwa baru kali ini ada yang kudeta teras baca, karena betul-betul dia butuh ruang dan tidak ingin diganggu. Jadi saya biarkan dia berkarya di atas, mendesain di atas, saya tidak ganggu. Kecuali saya mengingatkan oleh waktunya untuk istirahat. Sarapan nih bunda kami. Tagihan Tunggu tagihan pun. Tunggu tagihannya. Berapa? Istrinya. Oh iya, ada invoice-nya. Ya insya Allah bagi Makassar Bintang kalian tidak akan pernah menyesal. Waki, Kavani. Bahasanya kalau Bunda Wilda tuh bangga lagi circle sama Onet. Ini saya dikanggap pas sama Onet kemarin. Kadang-kadang kemarin bilang bantu saya sedikit-sedikit Om. Tapi ternyata Pak, dari pertama ikut semua sampai penataan. Dan konsep kemarin sudah ada, bilang ada video yang mau ditampilkan. Saya sudah kumpulkan, saya sudah edit, jadi dan ketemu sama kurator, tidak jadi ditampilkan. Tapi selesai videonya. Tapi selesai. Selesai. Oh, Cuman itu langsung Onet langsung minta maaf, bilang gimana ini langsung berubah total. Saya bilang nggak apa-apa, langsung jalankan saja. Karena itu juga cocok sama anunya Onet kan. Grafis begitu. Terus saya bilang Onet bilang kalau tidak mau selesaikan videonya enggak apa-apa. Tapi saya bilang apa yang saya mulai harus saya selesaikan. Kalau mau ada yang minta videonya ya enggak apa-apa, nanti di-uploadkan atau bisa mungkin nanti kita nonton sama-sama juga tuh videonya Om. Kan itu bagian dari proses kemarin. Nah, mungkin ada yang tidak belum sempat ditampilkan di infografis, ada bisa didapat infonya dari Ciding. Nah, itu bisa kita putar nanti. Apa judul videonya tahu? Ciding. Belum di-upload. Rencana kan selesai ini semua supaya tidak sibuk baru di-up. Apa perasaannya Ciding mendampingi Onet kemarin? Berapa lama Ki jalan sama Onet? Onet sudah berapa lama Net? Ya, saya bilang begini, maksudnya Ciding ini menurut saya toh Ciding itu orang baru bagi saya toh. Tapi ya ini apresiasi apresiasi. Selama itu dia kerja konten, kelihatan seriusnya gitu. Jadi saya bilang untuk tim kerja itu kayaknya saya panggil juga Ciding toh. Dan itu yang saya kerjakan sama Ciding itu dia mulai ikuti Kak, ambil video dokumentasi pohon, sampai saya bilang sama Kak Bingkan, saya kalau bisa saya bacakan WA aku sama Kak Bingkan itu bilang, Kak, saya bersikeras untuk menghadirkan ini video karena saya menghargai ini teman yang kerjakan videonya. Dia bilang, Kak Bingkan, itu video bakal tetap dipakai. Seniman perlu mengapresiasi dirinya sendiri. Itu proses bertumbuhku itu caraku supaya bertahan toh, bertahan. Terus yang kedua itu besar harapanku MB bisa panjang prosesnya begitu. Dan teman-temanku yang depan sini yang belum berkesempatan itu terpanggil untuk menjadi seniman residensi, itu harapanku toh. Dan yang kedua tadi itu
caraku mencintai kota Parepare ya dengan karya. Saya pernah sampaikan itu bahwa saya belajar mencintai kota ini ya dengan prosesku berkarya. Itu saya sampaikan pernah waktu pas diskusi bukunya Om Ilo, bahwa dari buku ini ada kolaborasi yang terjadi, dan itu salah satu bentuk dan caraku belajar mencintai kota ini. Seperti itu ya. Panjang umur kebaikan, panjang umur keseimbangan. Amin. Amin. Nah, itu tadi closing statement dari